if you can't be with someone you love. It is not the man who has too little, but the man who craves more that is poor. Seneca. Bagi filsuf Stoa, konsep kaya dan miskin memiliki persepsi subjektif, dan lebih dari sekedar urusan jumlah deposito, properti, atau investasi saham. Mana yang lebih penting? Seseorang memiliki harta benda yang banyak atau seseorang yang merasa kaya dengan apa yang telah dia miliki? Seseorang bisa saja memiliki harta benda begitu banyak, tetapi selalu resah karena merasa tidak mencapai peringkat orang-orang kaya di Indonesia. Sementara itu, ada orang lain yang tidak bisa dibilang kaya, bahkan tergolong sederhana, tetapi dia merasa sangat cukup dan puas dengan apa yang dimilikinya, tidak merasa kekurangan. Bagi Stoicisme, orang kedua inilah yang benar-benar kaya. Sesungguhnya yang miskin bukanlah dia yang memiliki harta terlalu sedikit, tetapi dia yang masih menginginkan lebih, ujar Seneca. Letters from a Stoic. Hal ini bukan untuk disalahartikan sebagai anti-ambisi. Ingatlah bahwa sebagian filsuf Stoa adalah pedagang atau datang dari latar belakang keluarga kaya raya. Kita boleh saja mengumpulkan harta dan kekayaan, tetapi selalu ingatlah bahwa itu semua di luar kendali kita dan bisa direnggut sewaktu-waktu, sehingga kita tidak terlalu melekat pada kekayaan. Kita juga diingatkan untuk mengendalikan keinginan, mengejar kekayaan tanpa henti, untuk bisa merasakan cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Dengan ini, kita mencegah kekayaan menjadi majikan yang memperbudak kita. Amor fati. Lebih dari sekedar urusan harta kekayaan, filosofi teras memperluas terapan prinsip tersebut ke dalam momen hidup yang lebih besar. Apakah kamu detik ini juga sedang menginginkan kondisi hidup yang berbeda? Misalnya, seandainya saja gue gak harus berada di kereta penuh sesak orang saat ini. Seandainya saja gue masuk ke sekolah idaman. Seandainya saja gue punya orang tua yang lebih keren. Seandainya saja gue punya teman-teman yang lebih cool dari sekarang. Seandainya saja. Di mata Stoicisme, pikiran-pikiran menginginkan alternatif dari situasi hidup kita sekarang adalah tirani. Setiap detik kita menginginkan sedang berada di tempat lain, situasi lain, dan segala wishful thinking lainnya. Maka kita telah dirampok dari kesempatan untuk menikmati dan mensyukuri masa kini, detik ini. Ingat bahwa Stoicisme melihat seluruh alam semesta sebagai sebuah keteraturan dan keterikatan segala hal. Artinya, seluruh hidup kita sampai saat ini sudah terjadi menuruti rantai peristiwa dan hukum alam. Kita bisa memilih melawan dan menyangkali masa kini, yang artinya kita melawan alam, atau kita bisa belajar menerima masa kini, bahkan mencintainya. Stoicisme mengajarkan lebih dari sekedar ikhlas menerima keadaan saat ini, tetapi justru sampai sungguh-sungguh tulus mencintainya. Jangan menuntut peristiwa terjadi sesuai keinginanmu, tetapi justru inginkan agar hidup terjadi seperti apa adanya, dan langkah hidupmu akan baik adanya. Epictetus. Ini nasihat yang terasa sulit dicerna dan dipahami. Ekstrimnya
saat kita kecopetan, tidak cukup untuk sekedar menerima dan ikhlas bahwa kita kehilangan dompet, HP, dan semua kontak kita. Epictetus bahkan menyarankan agar kita menginginkan hal ini terjadi. Hore, gue kecopetan. Emang ini yang gue tunggu-tunggu. Absurd, gila. Kalau kita mengingat bahwa semua peristiwa eksternal pada dasarnya netral dan baik atau tidak, semua bergantung pada interpretasi kita. Mungkin Epictetus tidak segila itu. Kita sebenarnya mampu mengingini lebih dari sekedar ikhlas menerima peristiwa hidup apapun. Tidak ada yang berkata ini mudah, tetapi ini mungkin. Dalam contoh kecopetan, kita bisa menginterpretasi bahwa ini ujian terhadap kesabaran, atau ini alasan beli dompet atau HP baru, atau ini kesempatan belajar mengurus kehilangan benda berharga. Siapa tahu bermanfaat untuk keluarga atau teman dekat kita kelak, dan lain-lain. Saat kita bisa melihat sebuah musibah sebagai kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, maka menginginkan peristiwa ini terjadi menjadi lebih bisa dipahami. Sekilas mungkin ini terdengar seperti delusi terencana, tetapi sesuatu disebut delusi ketika bertentangan dengan realitas. Nasihat Epictetus tidak mengubah realitas yang terjadi, tetapi hanya mengubah pemaknaan atau narasi yang kita berikan atas peristiwa tersebut. Filosofi teras mengatakan semua kejadian bisa menjadi kesempatan melatih virtu. Kita bisa memilih antara gue kecopetan dan ini musibah dan gue gak pengen hal ini, atau gue kecopetan tapi ini udah kejadian dan gue bisa jadikan pelajaran, bahkan jadi kesempatan untuk memperbaiki diri, belajar ikhlas, dan lain-lain. Formula untuk keagungan manusia adalah amor fati, yaitu tidak ingin apapun menjadi berbeda, tidak ke depan, tidak ke belakang, tidak hanya sekedar menanggung yang memang harus dijalani, tetapi mencintainya. Friedrich Nietzsche. Amor fati adalah bahasa Latin yang diterjemahkan menjadi love of fate atau mencintai takdir. Di tengah proses penulisan buku ini, saya mengalami musibah kecil. Suatu hari, saya menghadiri sebuah lokakarya bersama klien. Acara tersebut diadakan di sebuah restoran dengan desain yang artistik di Jakarta Selatan. Saking artistiknya, sampai lantai saja dibuat tidak rata. Ada 1-2 undakan di sana-sini. Sudah bisa diduga apa yang terjadi pada seseorang dengan keseimbangan minus seperti saya. Saat di tengah lokakarya, saya berjalan ke arah toilet dan tidak melihat adanya undakan di lantai. Jatuhlah saya disertai bunyi krek. Saat terjatuh, rasa malu saya lebih besar dari rasa sakit saya. Dan dengan gagah berani saya tetap jalan ke toilet walaupun sedikit terseok. Kemudian saya tetap pede melanjutkan lokakarya. 30 menit kemudian, di daerah sekitar mata kiri saya mulai terasa nyut-nyutan. 1 jam berlalu dan bengkak di kaki saya semakin membesar. Dalam hati, saya sudah menduga bahwa ini pasti keseleo. Ketika rasa sakit sudah tak tertahankan, saya menyerah dan akhirnya pergi ke instalasi gawat darurat di rumah sakit terdekat. Sesudah dicek dokter jaga dan difoto ronsen untuk memastikan tidak ada tulang yang patah, akhirnya saya divonis keseleo dan harus minum obat anti sakit serta mengurangi mobilitas karena kaki harus diistirahatkan dan dibebat.
Di ruang IGD tersebut, sambil menunggu penyelesaian proses administrasi, saya menatap kaki yang bengkak bagaikan talas Bogor dengan emosi campur aduk. Jujur, saya sudah sempat merasa jengkel dan bodoh. Mengapa saya bisa tersandung? Ditambah lagi, masih ada rasa malu bahwa ini terjadi di acara klien. Di atas itu semua ada rasa kesal, karena selama beberapa hari ke depan, pasti saya akan berjalan tertatih-tatih, bahkan mungkin harus menggunakan tongkat. Saat pikiran-pikiran itu mulai melintas, akhirnya terpikir juga oleh saya. Bagaimana saya bisa mengaplikasikan stoicisme di dalam situasi ini? Sebagai seseorang yang sedang menulis mengenai stoicisme, peristiwa ini bagaikan ujian langsung. Apakah saya bisa mempraktikkan apa yang saya baca dan tuliskan? Yang pertama, saya menghentikan arus pikiran dan emosi negatif yang mulai timbul. Langkah stop. Kemudian, saya mulai memisahkan fakta dari interpretasi. Faktanya, saya tersandung dan keselio, itu saja. Jika saya mulai merasa ini sebuah kesialan, itu sudah interpretasi atau value judgment saya sendiri. Akhirnya, dengan susah payah, saya mulai mencoba mengendalikan interpretasi saya. Langkah think and assess. Dan kira-kira seperti ini. Saya keselio karena kesandung. Sudah, tidak perlu diributkan dan dipikirkan terus-menerus kenapa ini bisa terjadi. Apa yang sudah terjadi, ya terjadilah. Saya bisa menginterpretasikan ini sebagai hal yang lumrah. Mungkin ribuan orang sudah pernah mengalami keselio. Apa istimewanya? Mengapa hal ini tidak boleh terjadi pada saya? Apa manfaat yang bisa saya tarik dari kejadian ini? Yang pertama, sebagai ujian terhadap kesabaran saya menanggung rasa sakit fisik. Toh ini hanya keselio, bukan kondisi medis yang lebih berat. Kedua, sekarang saya bisa empati kepada orang lain yang mengalami hal yang sama. So far so good. Perlahan, dialog internal ini membuat saya lebih tenang dan mulai bisa menerima keadaan ini tanpa harus mengutuk diri sendiri. Langkah respon. Kemudian saya teringat prinsip amor fati. Barulah saya menyadari betapa sulitnya ajaran yang satu ini. Bisa menerima sebuah musibah yang terjadi kepada kita rasanya sudah sebuah pencapaian tersendiri. Tetapi mencintai musibah ini bagaikan kejadian yang sudah didamba-dambakan. Seperti kata Obelix, tokoh komik Asterix, orang-orang Romawi memang gila. Walaupun terasa absurd, untuk mencoba mencintai musibah, saya mencobanya juga. Anehnya, perlahan saya bisa merasakan bahwa ide ini tidaklah seabsurd itu. Saya memang tidak berusaha drastis menjadi gembira atas keadaan tersebut. Inilah yang selama ini kudambakan, keselio. Apalagi setiap kali kaki terasa nyeri saat harus naik tangga, atau tidak sengaja diinjak anak saya yang masih berusia 17 bulan. Namun, saya menyadari bahwa sangat mungkin menggeser perasaan saya terhadap keselio ini sedikit lebih jauh lagi. Lebih dari sekedar ikhlas. Bahwa mungkin saya merasa mulai menyukainya. Minimal saya bisa mulai menertawakan situasi ini dan juga menertawakan saya sendiri. Coba renungkan kondisi hidupmu sekarang ini. Sebagian pembaca sedang merasa bahagia dengan kondisinya sekarang. Good for you. Namun, sebagian pembaca lagi mungkin berharap kondisi hidupnya berbeda dari yang sekarang. Bagi kamu yang masuk dalam kelompok ini, bisakah sedikit saja merenungkan, mungkinkah gue mencintai kondisi gue saat ini? Jangan terlalu cepat dijawab. Penderitaan gue saat ini terlalu berat. Tidak mungkin gue bisa mencintainya. Berikan waktu sedikit saja untuk dipikirkan.
tidak ada yang bisa menghentikan untuk memutuskan mencintai hidupmu. Saat ini, hari ini, detik ini. Masa lalu sudah mati. Jika filosofi teras memiliki perspektif yang tegas terhadap masa kini, bisa terbayangkan bagaimana para filsuf Stoa menyikapi masa lalu? Benar, masa lalu sudah benar-benar masuk kategori di luar kendali. Tidak ada celah sama sekali untuk keluar dari situ. Masa lalu sudah mati semati-matinya. Kecuali kamu menemukan mesin waktu. Say bye to the past. Maka, menyesali masa lalu terus-menerus memikirkan, seandainya gue waktu itu begini atau begitu, adalah hal irasional. Sebagian mungkin memakai alasan, bukankah kita harus belajar dari kesalahan masa lalu? Setuju banget. Tetapi kita harusnya bisa menarik garis antara belajar dari kesalahan masa lalu dan terobsesi terus dengan masa lalu. Jujur saja, banyak dari kita yang masih kadang-kadang menyesali masa lalu, menyesali tindakan atau perkataan kita atau orang lain. Apapun itu, jika sudah di masa lalu, tentu tidak bisa diubah lagi. Sudah selesai. Sama dengan sikap kita menghadapi masa kini. Maka, stoicisme juga mengajarkan kita untuk mencintai masa lalu kita, bahkan yang kita anggap pedih sekalipun. Kita bisa belajar darinya dan merencanakan yang lebih baik untuk kedepannya. Tetapi, masa lalu itu sendiri telah terjadi, dan bagaimana kita menyikapinya sepenuhnya di bawah kendali kita. Tidak ada yang perlu disesali. Semua terjadi mengikuti keteraturan dan hukum alam. Bisakah kita tidak hanya menerima masa lalu, tetapi bahkan mencintainya?